Hai, halo Sobat Cinema, kembali lagi bersama saya Roy di Cinema Case. Nah, kali ini kita bakalan bahas Godzilla vs Kong. Film ini sendiri disutradarai oleh Adam Wingard yang merupakan sequel dari Godzilla King of Monsters, dan juga di situ ada hubungannya juga dengan Kong The Skull Island. Nah, dan banyak sekali ada konspirasi, ada perkiraan apa yang akan terjadi di antara Kong dan si Godzilla ini. Nah, sebelum dari film ini, tahun 2021 ini, dulunya itu pernah ada Godzilla vs Kong juga pada tahun 1963. 1962. Udah lama banget, dan itu garapan Jepang. Kalau dilihat sih dari film ini itu memang di situ nggak sekedar pertempuran antara Kong dan si Godzilla ini. Cuman di sini yang menarik adalah entah kenapa, entah apa penyebabnya, atau si Godzilla ini sakit hati, atau dia sedang murung, atau dia sedang kenapa kita nggak tahu. Yang jelas dia itu tiba-tiba jadi jahat gitu kan. Atau dulu pernah ada kata-kata yang sempat viral, yaitu adalah orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti. Nah, mungkin juga si Godzilla ini dia itu jadi jahat karena disakiti sama manusia yang dilindunginya kan. Dari sekian banyak konspirasi yang diperkirakan orang lain dan saya perkirakan, itu salah satunya ada salah satu organisasi yang menggerakkan si Godzilla ini agar dia jadi jahat gitu. Akhirnya karena dia jadi jahat, harusnya dia memang karena kemampuan manusia, persenjata manusia itu nggak mampu nih untuk lawan si para Titan ini, si para monster ini. Akhirnya dia memanfaatkan Kong. We need Kong. The world needs him. Nah, si Kong ini dia dimanfaatkan untuk melawan si Godzilla itu. Karena memang kekuatan Godzilla itu memang nggak terbendung. Apalagi dia punya atomic breath kan yang luar biasa, yang warnanya biru gitu kan, yang sangat menyakitkan itu kan. Seperti mulutmu. Kenapa saya memperkirakan bahwa sebenarnya di situ ada organisasi yang memanfaatkan Godzilla agar dia terlihat jahat dan dia memusnahkan manusia, sehingga kayak dia mencari persetujuan dari berbagai negara gitu agar si Godzilla ini dicabut izinnya lah istilahnya ya. Jadi kepercayaan manusia terhadap Godzilla ini hilang. Jadi akhirnya manusia ini bisa memproduksi si Mechagodzilla. Nah, kalau di dalam trailer itu sendiri itu kan digambarkan nanti si Kong dan si Godzilla ini bakalan berperang gitu kan. Lalu salah satu bakalan KO gitu kan, only one standing gitu kan. Lalu di situ kalau aku malah memperkirakan mungkin nggak begitu, tapi ada opsional ketiga yang benar-benar jadi plot twist gitu, yang benar-benar jadi benar-benar oh ternyata begini gitu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin juga sih di situ terlalu dijelaskan terlalu detail gitu kan. Akhirnya nggak ada rasa penasaran lagi kan. Jadi kita tahu. Tapi gimana kalau ternyata di situ ada plot twist yang jahat itu adalah manusia sendiri? Hah? Manusia? Yang di situ ada beberapa investigasi yang ada Monarch, terus ada beberapa tempat yang diserang Godzilla, terus ada apek gitu. Nah, di situ ada kayak gitu kan. Jangan-jangan sih ya, tapi memang walaupun papan investigasi itu memang cuman salah satu kemungkinan gitu kan, kemungkinan yang bisa dilihat gitu kan, yang bisa kita baca gitu kan. Kalau kita zoom gitu, di situ ada apek di beberapa bagian negara yang diserang oleh si Godzilla. Di situ juga ditampilkan ada satu anak kecil yang sepertinya dia satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Kong di Skull Island. Jadi ada kemungkinan dia itu sebenarnya penduduk asli atau memang ada kedekatan secara mental seperti yang pernah kita lihat di prequelnya dari si King Kong Skull Island ini. Dulunya kan si Kong ini dia itu takluk oleh seorang wanita cantik gitu, sampai akhirnya dia ditembak jatuh karena kelemahannya adalah wanita cantik itu. Nah, di sini ada satu gadis kecil yang hanya dia yang bisa berkomunikasi dengan Kong, yang itu dimanfaatkan oleh umat manusia untuk dapat berkomunikasi dengan Kong dan membawanya ke tempat perkotaan untuk dapat melawan si Godzilla ini. Di dalam trailer ini juga menampilkan salah satu anak dari korban yang ditimbulkan oleh Godzilla pada masa lalu.
Sehingga kemungkinan besar dia memiliki dendam, sehingga dia ingin membalaskan dendam itu dengan memusnahkan si Godzilla ini. Dan di situ sih backgroundnya sih kayak alat teknologi yang komputer yang maju gitu kan, atau yang berteknologi tinggi gitu kan. Jadi bisa jadi itu adalah jadi penjahat utamanya gitu loh. Jadi penjahat utamanya. Lalu dia itu menggunakan si Mechagodzilla ini untuk menggantikan si Godzilla yang asli untuk melindungi dari para Titan yang lain. Karena memang kan di film yang sebelumnya itu kan Godzilla King of Monster. Tapi di sini setelah kita amati lagi, nanti si Kong ini bakalan dapat senjata kayak palunya Thor, tapi dia kampak yang bisa untuk ngelawan si atomic breath dari si Godzilla itu sendiri. Kalau waktu si Kong itu ambil senjatanya sendiri, itu kayak ada cahaya menyala gitu kan di bawahnya yang terang banget gitu. Kalau perkiraanku sih bisa jadi si kapaknya si Kong ini itu merupakan fosil-fosil dari Godzilla di masa lampau. Nah, kita lihat kalau dari trailer itu kita bisa perkirakan bahwa dulunya ini pernah ada pertempuran antara si Kong dan si Godzilla di masa lalu. Bisa jadi di situ adalah fosil-fosil itu dari si Godzilla itu lalu dimanfaatkan Kong, karena di situ dari fosil Godzilla makanya dia bisa menetralkan atomic breath dari si Godzilla itu sendiri. Kenapa si Godzilla ini bisa bertarung dengan Kong? Bertemu sekali dia langsung bertarung tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi karena di situ naluri binatang buasnya bisa jadi begitu. Atau bisa juga di situ ya seperti perkiraan saya tadi, karena pernah ada pertempuran yang hebat antara mereka. Apalagi ini bisa jadi acuannya adalah film tahun 1962. Latarnya ada di Jepang. Nah, film yang Godzilla vs Kong ini juga latarnya sih sepertinya di Jepang karena memang Asia gitu juga ya. Lalu bagaimana perkiraan Anda? Apakah Kong menang dari Godzilla, atau Godzilla yang nanti tiba-tiba sadar lalu mereka berbaikan atau si Godzilla yang menang, atau teori yang ketiga itu adalah Godzilla dan Kong bekerja sama untuk mengalahkan Mechagodzilla yang merupakan tiruan dari Godzilla yang asli, The King of Monster ini. Nah, kalau bisa dilihat sih, kita lihat dari film yang sebelumnya, yang prequelnya itu bisa dilihat kalau si Mechagodzilla ini itu dibentuk dari si fosil-fosilnya si pendahulunya si Godzilla ini. Jadi bentuk dan kekuatannya dan kemungkinan besar dia bisa menetralkan atomic breath dari si Godzilla ini. Dan ya itu perkiraan dari saya. Tapi kalau penilaian saya secara overall dari trailernya sih yang nggak bisa menggambarkan ceritanya ya, nggak bisa menggambarkan cerita film. Tapi di situ menggambarkan kualitas filmnya itu bagus banget sih, memang keren banget. Di situ memang CGI-nya juga keren banget. Terus di situ juga waktu ledakan-ledakan terus bisa tampak nyata si dua monster ini kan. Ya memang karena sekarang kan memang rata-rata film yang serius untuk menggarap CGI itu memang nggak main-main, dan kita lihat itu memang keren banget. Salah satu film yang keren banget itu yang udah pernah kita bahas adalah The Monster Hunter. Nah, Monster Hunter ini juga CGI-nya keren banget sama kayak si Godzilla vs Kong. Buat kalian yang udah pernah nonton si Monster Hunter ini, kemungkinan besar si Godzilla vs Kong ini bakalan sekeren itu, dan kita nggak bakalan dikasih, mungkin kalau filmnya itu bakalan tegang banget sih kalau kulihat. Apalagi si Kong itu nanti dia bakalan dapat senjata dari leluhurnya kan, dia ada di situ waktu dia ada di tembok, ada tangan gitu kan, lalu bisa dibuka oleh Kong. Jadi jangan-jangan itu adalah leluhurnya si Kong itu dia menyimpan senjata itu untuk pertempuran melawan si Godzilla. Nah, bagaimana menurut kalian ending dari film ini? Apakah si Kong berkelahi dengan si Godzilla dan one last standing, salah satu hanya yang bertahan, entah Kong entah Godzilla, atau opsional yang ketiga yaitu adalah ternyata si Kong dan Godzilla ini bekerja sama untuk mengalahkan Mechagodzilla. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.